Oke, langsung aja kita akan mulai untuk mencoba bermain-main dengan address list. Kita akan maksimalkan address list ini untuk mencoba blockingan ya. Terus ini ada switch, kita tambahkan switch dulu guys. Untuk kalian ketahui ini ada Ubuntu ya, ini ada PC. Jadi dua ini berbeda fungsinya. Yang satu untuk ngecek, yang satu lagi untuk ngetes blockingan. Ini lumayan panas, mungkin karena itu aku nggak akan lama-lama untuk live. Cookie, bukan cookie bro, bukan cookie. Mungkin salah dengar kamu ya. Tadi ada disebutan PCQ. Satu lagi tadi apa ya? Protokol quick gitu ya. Cookie itu ada di browser, bukan di sini. Bukan di router. Terus ini kita hidupkan. Kecil ya di kalian, tapi aku lihat di sini kayaknya lebih oke lah. Kalau dibandingkan kita menggunakan OBS gitu ya. Ini nggak kena restrict lagi kan sama si TikTok gara-gara kita nyebut itu. Terlalu sensitif TikTok akhir-akhir ini ya guys. Kita nggak jualan produk aja juga kena gitu. Konon lagi kita jualan produk. Oke, ini masih 100%, kita tunggu dulu ya. Nah, ini 97. Sekarang baru bisa kita klik, kita lihat dulu nih IP-nya berapa. Guys, yang mau ikut kelas kita ya tanggal 15 kita sudah mulai. Jadi karena kita itu maksimum sisa 4 orang lagi, buruan kalian daftar. Harganya 350.000. Materinya lumayan banyak ya yang akan kita bahas nanti. Aku kasih lihat aja ya materinya apa-apa aja. Sebentar, kita buka dulu. Sebab flyer yang ini nggak bisa kita hilangkan guys. Kita ambil browser yang lain ya. Nah materinya ini, kalau kalian mau tahu. Ya ini dia. Ini kita sembunyikan dulu sebentar. Image-nya kita sembunyikan. Nah ini dia. Kalau kurang besar aku zoom ya, zoom. Nah gini zoom. Tuh. Lumayan banyak materinya. Ya. Tuh dia lumayan banyak materinya. Kalian di sini nanti akan belajar semua nih. Itu ya. Ini dia. Nah, ini kita akan belajar, akan kita kejar dalam 2 minggu. Ya, 1 minggu itu pertemuannya 3 kali dan setiap pertemuan itu 2 jam. Kita mulai jam 19.30 sampai dengan jam 21.30. So, buruan. 4 orang lagi yang sudah confirm 1 dan kita akan mulai tanggal 15 ini. Nanti kalian setelah official ya, setelah payment dan segala macam, setelah kalian mengisi form gitu ya, kita langsung kirimkan ebook. Ada 2 ebook di sana, yaitu instalasi GNS VM yang ini untuk kita belajar bersama-sama bagaimana konfigurasi mikrotik. Satu lagi ebook tentang pemahaman OSI layer, karena itu penting. Nanti pada saat belajar itu kita hanya membahas sedikit tentang OSI layer. Nah, OSI layer itu merupakan fundamental network ya, yang kalian harus pahami, yang harus kalian pelajari sebelum kalian belajar konfigurasi router gitu. Oke, kita langsung kembali lagi ke shell yang tadi ya. Kurang jelas ya. Coba besarkan dulu ya layarnya ya. Display capture kita naikkan lagi nih kuantitinya. Aku cek. Oke, kayaknya bisa nih. Ya, kelihatan tuh, udah kelihatan.
Kalau ada yang bilang nggak kelihatan, waduh, pakai kacamata dulu nih kayak gini, biar kelihatan. Ini aku ngontrolnya juga dari handphone guys. Oke, kita langsung aja kasih password dulu, terus IP address 136. Nah sebenarnya aku pingin konfigurasi lewat sini nih, cuma karena ada yang komen beberapa minggu yang lalu, bang kok mainnya nggak di Winbox gitu ya. Nah sekarang kita mainkan di Winbox guys. Ini ada Winbox, IP-nya yang penting kita tahu 136 ya. Kita tunggu ya. Oh sorry, kita belum flashing Ubuntu-nya. Kita flash dulu firewall-nya. Nah biasa kalau udah gini langsung masuk tuh Winbox-nya. Tuh dia langsung masuk dia. Oke, ini kita lihat IP address-nya sudah terkonfigurasi. Terus kita tambahkan aja IP address baru. Di sini kita pakai yang sederhana aja, 24. Terus interface-nya adalah Ether2. Apply OK. Yuk selanjutnya kita jadikan ini Ether2 ini sebagai DCP server ya. Masuk lagi kemari dan kalian klik yang ini guys. Nih DCP setup. Langsung aja next dan next. Ini kebanyakan ya, 142 titik berapa nih, 135 kebanyakan kayaknya. Next, send DNS yes, next dan next. Oke. Kalau udah baru kita masuk ke firewall NAT ya, supaya nantinya klien-klien yang di sini itu bisa connect ke internet gitu. Masuk kemari guys, firewall NAT, terus SRC NAT benar, port interface-nya itu pilih Ether1. Ether1 itu adalah yang menuju ke internetnya nih. Yang ini Ether1. Ntar aku pindahin ya, kalau aku klik ini ada label ya, E0 di sini. Ini E1 artinya ini adalah interface 2. Kalau E0 artinya interface 1. Oke. Terus kita pilih Ether1. Actionnya itu adalah masquerade. Karena kita nggak tahu tuh IP dia berapa ya. Maksudnya IP publiknya itu berapa. Jadi dia bisa pilih secara acak. Karena kita menggunakan DHCP client, jadi bisa saja IP-nya ini berubah ya sewaktu-waktu. Kita apply, kita oke. Terus jangan lupa juga DNS-nya supaya bisa akses menggunakan DNS. Servernya itu standar aja. Tambah lagi. Yang ini 888. Allow-nya di yes kan ya, yang ini. Kemudian di apply. Oke. Kita tes sekarang konekkan ke internet yang PC 1 dulu. IP DHCP. Oke. Masih gagal? Kita coba ulangi. Kalau masih gagal, kita kembali lagi ke Winbox ya. Kita masuk lagi ke DHCP server. Nah ini kita remove lagi DHCP config, kita cancel. Kita lihat dulu networknya. Ini kita remove lagi biar bersih ya. Setup Ether1, kita pilih Ether2. Next, benar. Oke. Ini kita yes kan. Langsung aja, yap benar. Sekarang kita coba lagi. Nah sekarang baru bisa akses ya ke internet.
Kita ping ke Google sekarang untuk ngetes. Nah ini sudah berhasil. Selanjutnya baru kita implementasi di sana ya. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu. Halo Nico Chocolate, welcome buat kalian yang baru join. Ini kita lagi belajar konfigurasi IP address list ya. Jadi nanti kita mau coba blockingan menggunakan address list. Ini kita record juga, nanti kamu boleh cek di channel sebelah ya di YT. Cari aja di playlist TikTok. Nah karena ini sudah connect, sekarang kita akan coba masuk ke IP address, bukan address tapi firewall. Di sini ada address list ya. Nah aku mau kasih lihat ke kamu dulu bahwa ada beberapa alamat yang akan kita blocking di sini ya. Ada beberapa alamat yang kita blocking di sini. Walaupun dia menggunakan satu kalimat facebook.com, tapi dia ada banyak CDN-nya itu guys. Nah ini perlu juga kita blocking supaya nantinya semua akses tuh tertutup ya. Disclaimer dulu bahwa ini kemungkinan 50% keberhasilannya ya. Jadi kalaupun nggak bisa dia blok, minimal dia perlambat aksesnya. Buat kalian yang belum follow, di follow dulu kita ya. Oke, langsung aja aku akan buat dulu address listnya. Yang pertama ini aku akan kasih namanya itu apa ya, Facebook list kayak gini. Terus alamat pertama ini aku udah buka, aku sudah cari tadi di Google ya, salah satunya ini facebook.com ya. Ini kita tambahkan dulu ya, ini langsung ke detect ya IP-nya. Kemudian kita tambahkan lagi, pilih listnya itu Facebook list, tambahkan lagi pakai www, kalau tadi tanpa www ya, facebook.com. Nah ini berubah lagi nih, beda lagi nih IP-nya ya, nanti dia akan detect sendiri. Kemudian satu lagi pakai M ya, mobile, facebook.com. Hello Soying Tech, welcome bro, please do follow our social account. Kita okekan ya. Ini sudah ada 2 IP ya, yang lainnya belum terdetek. Mungkin nanti pada saat kita akses ke sana dia akan melewati router, langsung dia akan detect. Terus kita tambahkan lagi, ini sudah facebook.com, www sudah, fbcdn.net ya. fbcdn.net. Oke, kita masuk aja nih. 9 nyawa. Oke, terus tambah lagi www.fbcdn.net. Nah ini sudah ada beberapa IP ya, tapi nggak banyak kalau di sini ya. Ya ini bisa jadi dia nanti akan terus baca dan dia akan naik turun ya. Ini yang terdetek baru 2, tapi nanti kita akan coba buka menggunakan. Kak udah pernah ikut tes MTCNA belum? Aku rencana mau. Kalau untuk MTCNA kita nggak ikut ya. Kalau mau ikut sebenarnya materinya sesuai dengan yang di sini sih. Ada beberapa materi lagi seperti oscillator itu juga akan keluar itu. Ya. Mungkin kalau dulu ya waktu aku mau apply ke pekerjaan, mungkin aku akan ikut ya. Ke depan aku akan coba ini mungkin ya, CCNA ya, bukan MTCNA. Terus apa lagi ya? Karena ini udah, nah langsung aja nih kita akan buka Ubuntu server. Nah kalau kalian ikut ini semua setup ini akan kita bantu instalasi ke komputer kalian guys. Kalau kalian penasaran, Mas ada kelas FortiGate. FortiGate kita masih terkendala dengan lisensinya yang berbayar ya. Jadi belum dulu sementara ini. Ini persoalannya guys, kita kurang alat nih. Jadi makanya kenapa kita ngajarnya itu kita maksimum apa yang kita tampilkan di sini, ini apa yang kita ajarkan gitu ya. Seandainya nanti sudah lengkap semua alat-alat labnya, yang mungkin kita akan coba desain lab yang sedikit portable ya. Ada wacana nanti ke depan mau juga ngajar offline, jadi alatnya itu yang mudah kita pindah-pindahin guys. Nah sementara ini kita online aja dulu. Aku rasa kalau untuk
uji coba dan juga simulasi beberapa kasus ini masih bisa menggunakan ini ya. Ada juga beberapa teman-teman yang menggunakan Pinet Lab gitu ya. Sampai di mana tadi? Oh iya, kita lagi hidupkan Ubuntu ya. Ini kita tunggu dulu guys untuk koneksi Ubuntunya ke internet ya. Ini kita tunggu aja dulu sambil loading. Aku akan baca dulu komen-komen kalian. Yang belum follow di follow dulu ya. Yang belum follow di follow dulu bro. Share speknya dong om. Spek yang ini ya. Nah kalau speknya ini dia. Spek laptop kita ya. Nih. Tapi RAM kita itu 16 ya. Jadi kalau kamu misalkan mau instalasi ini minimal laptop yang kamu punya. Kalau seandainya kamu i6, i7 ya, aku saranin pakai RAM juga 16. Kecuali kalau sudah, bukan Core i5 maksudnya. Kalau generasinya itu masih 11, aku rasa aku suggestnya itu kamu pakai yang 16. Kalau seandainya sudah 12 generasinya, Core i3 dengan 8 RAM GB pun sudah aman. RAM 16 bisa buat berapa virtual device? Nah sebenarnya bisa banyak sih, ini kan menggunakan VirtualBox ya, jadi aman aja. Ini kita nggak bisa terlalu banyak karena kita kan juga live-nya itu menggunakan live TikTok Studio bro. Jadi lumayan berat itu, ini lumayan panas nih. Makanya kita nggak bisa terlalu lama untuk live konfigurasi ini. Jadi kita langsung to the point aja gitu. Hello bro. Please do follow our social account if you're not from Indonesia. We also have English class as well. So we teach Mikrotik ya. If you want to learn more, you might text us. We have pinned our WhatsApp number here on your screen. You see above my head. This is our WhatsApp number. You might text us there. So after live, I will get in touch with you ya. Ini dia spesifikasi minimumnya. Oke, kita coba aja dulu. Thank you Reskal sudah follow-follow. Windownya berapa? Oh, Windows 11 sekarang kan idealnya 8 GB, bener. Kita pakainya yang 16. Ntar, nih aku sharing dulu nih ke kamu, biar kamu lihat. Penasaran dia guys. Kita kasih lihat dulu guys. Ntar ya, ini kita lagi kasih lihat. Lagi loading dia. Tuh, udah kelihatan belum? Reskal. Ini Windowsnya Windows 11 ya. Nih, udah lumayan jadul ya. Laptopnya udah lumayan jadul. Tapi boleh lah untuk sharing-sharing ilmu ke kawan-kawan di sini ya. Itu Reskal. Nah, gitu dia ya. Makanya kenapa siswa kita pun kita haruskan mengikuti juga spek kita nih. Ya, ini bukan 8 tapi 16 ya. Nah kalau gennya itu udah 12, aku rasa 8 udah oke. Soalnya aku running Cisco pakai threshold main berat. Ya kalau berat berarti jangan terlalu banyak ininya, apa namanya, device-device yang ada di sana. Coba mungkin kamu lihat lagi, mungkin ada beberapa apa namanya, aplikasi-aplikasi yang berjalan di belakang layar yang mungkin kamu ada main game nggak? Nah ini perlu ditanyakan juga nih guys. Kadang-kadang ada, aku nggak instalasi ini ya, apa namanya, nggak instalasi kayak antivirus itu nggak ya, karena antivirus itu lumayan berat. Steam sih om. Coba pastikan dulu Steamnya itu berapa konsumsi ininya. Kamu kan bisa cek nih di Task Manager. Ntar aku tunjukkan Task Managerku. Nah ini yang paling besar di sini nih Live TikTok Studio nih. Kalau kamu lihat tuh, mana dia ya? Nah ini dia. Lumayan tuh naik turun. Belum lagi Gen S3 VM ini juga lumayan berat nih. Ini konsumsinya sampai segini nih. Tuh lihat, hampir bukan hampir, udah 1 giga nih. 1 giga, 1,5 giga konsumsi untuk Live TikTok Studio. Makanya agak berat. Kamu cek-cek aja dulu di sana ya. Gak mungkin tuh terlalu berat gitu. Atau bisa jadi konfigurasi kamu juga ngaruh atau terlalu banyak yang kamu display di sana. Kalau bikin VM Ubuntu pakai setting RAM berapa GB om? Kalau ini ya, kalau ini berapa ya aku setting ya?
Ntar aku tunjukin ya. Kemana dia? VirtualBox. Aku kasih lihat lagi nih. Ini Ubuntu-nya ya. Ini aku kasih. Oh ini aja deh. Ini udah kelihatan nih. Tuh kelihatan nggak? Ini video grafiknya 16 ya. Kalau memorinya aku ambil 4 GB. Terus apa lagi ya? Storage-nya itu 50 GB ya, yang ini. SATA portnya ini. Jadi ini 16 GB ya. Ini 16 MB standar. Kalau yang memorinya itu aku tambahin menjadi 4. Kalau VPCU-nya itu kita lihat dulu ya di sini. Sistem ya. Nah, prosesornya itu aku ambil 1 PCU aja. Apa lagi ya? Hardware virtualization-nya udah pasti aku cek. Untuk yang lain-lain standar ya. Yang video memori 16. Terus apa lagi? Ya itu dia, prosesor 1, motherboardnya 44. Yang ini memorinya 4 GB. Mic-nya jadi kecil Om. Kok bisa? Halo. Halo. Kok bisa jadi kecil? Coba gini, di swipe dulu, habis itu balik lagi. Biasanya ada kendala di soundcard kita ya, karena kita nggak pakai soundcard lagi nih, langsung dari mic. Oke, sekarang kita menuju ke konfigurasi mikrotiknya. Ini kita tadi udah blocking ya. Kita sekarang akan coba di Ubuntu-nya ini. Kita nggak boleh lama-lama Ubuntu-nya nyala ini guys, karena terlalu banyak konsumsi RAM kita ini. Kita balik lagi kemari ke Winbox ya. Lihat lagi. Oh dia masih belum detect ya. Cuma 2 IP address yang masih dia detect. Tapi mungkin nanti akan dia search ini. Nah kalau begini bentuknya, aku yakin ini pasti dia akan jebol nih. Artinya dia bisa akses ke Facebook. Karena cuma 1 IP yang dia tangkap guys. Oke, ini udah jalan. Ini kita hilangkan dulu, terus yang ini kita ambil yang private window ya, supaya dia nggak nyimpan cache-nya. Facebook.com ini ya. Nah ini bisa nih guys, karena masih dia ngasih nge-record 1 IP doang nih. Oh sorry guys, sorry. Kita belum ngeblocking ya, kita baru mengambil address listnya, tapi kita belum ngeblocking, sorry. Ini kita perlu tambahkan dulu rule-nya ya. Chain-nya forward, terus protokolnya kita ambil ya, kita ambil yang TCP dulu. Jangan lupa DSD port-nya kalau TCP 443, karena ini menggunakan HTTPS ya. Tapi kita masukkan juga port 80 buat jaga-jaga. Terus apa lagi? Actionnya jangan lupa drop. Ada lagi nggak kira-kira yang lain? Kayaknya nggak ya, itu aja. Nah gini aku apply dulu. Terus kita akan blocking juga untuk yang UDP-nya. Kalau tadi kan TCP ya, ini yang UDP sekarang kita akan blocking juga. UDP terus DSC portnya itu adalah 53 443 dulu guys, 443 sama 53. Terus apa lagi, actionnya drop. Oh iya jangan lupa ya, kita lupa tadi pilih address listnya itu yang ini, yang sudah kita tandain tadi DSD address list, yaitu Facebook list. Baru kita apply dan oke. Yang ini juga, ini kenapa nih protokol UDP nya kok 17.
UDP 4453. Oke, ini kita remove actionnya, bukan lock ya, tapi drop. Forward Facebook, di str list, actionnya drop. Oke, yang ini kita rubah juga. Yang di bagian ini jangan lupa di str list. Kita pilih Facebook list. Apply, oke. Nah, kita cek lagi. Balik lagi ke Ubuntu-nya ya. Kita copy aja nih. Kita tes lagi. Masih bisa ya. Masih bisa deh guys. Kita cek address listnya bertambah nggak. Nah ini mulai bertambah dia. Ada 1, 2. Masih bertambah ya. So ini dia guys. Kenapa dengan kameraku? Aman ya. Jadi 50% ya. Tadi pada saat sebelum live ini berhasil ya. Kita blocking. Oke, sekarang kita akan coba uji sekali lagi. Ini kita remove dulu. Ya, ada list ini kita buat ulang. Ini kalau kalian lihat ini naik turun dia nih. Remove. Oke. Kita buat ulang. Halo buat yang baru join, jangan lupa di follow dulu. Terus yang ini seperti tadi ya, sama facebook.com. Guys, jangan lupa ya buat kalian yang mau join kelas kita itu, kita ada kelas ya. Ini kita buka ya kelas kita ini. Hari Senin nanti kita udah mulai. Jadi buat kamu yang belum daftar, segera daftar ke nomor yang ada di layar kalian itu. Ini nomornya ya, buat yang bingung nomor kita yang mana, nomor WhatsApp-nya. Nah ini dia. Tuh, nomornya udah kelihatan tuh. facebook.com, oke. Nah ini udah berubah lagi IP-nya nih. Kita coba, oke, sebelumnya kita coba kemari dulu guys. Di sini ada cache. Nah, di cache ini kita perlu flash guys. Kadang-kadang ini juga membuat kenapa dia bisa masuk ya. Nah, kayak gini nih. Kita flash lagi sampai bersih. Nah, nih, dia masuk nih Facebook yang ini. Kita flash lagi. Oke, biar nggak ini kita close dulu ya. Cache, kita flash lagi, kita tunggu ya. Nah sekarang udah aman, udah bersih dia nih. Semoga tetap bersih karena kita mau coba konfigurasi. Terus tambahkan lagi, kalau tadi facebook.com kita pakai Facebook yang ini listnya. Ini kita kasih nama www.facebook.com, kita apply. Nah ini dia udah langsung dia detect ya. Yang ini 14.141, ini titik 1. Terus ada juga m.facebook.com. Ini seharusnya bukan di sini tapi di bawah. Kita apply. Masih belum detect. Ya udah, kita biarin aja. Mungkin nanti dia akan detect sendiri. Terus apa lagi? Ada fbcdn. .net. Ini aku copy aja, kita apply. Masih sama ya guys, jadi cuma 2 IP di sini. Nggak tahu kenapa yang lain nggak bisa dia detect ya. Nggak apa-apa. Minimum kita udah usaha. Ini paling enak kalau kita itu blocking yang website-website yang yang DNS-nya itu atau CDN-nya nggak begitu banyak ya. Contohnya itu kayak Lorem Ipsum itu lebih gampang blockingannya. Halo semuanya yang belum follow di follow dulu ya. Oke, sekarang ngapain lagi nih? Kalau udah, sekarang kita baru masuk ke filter rule. Kita coba ulang lagi sekali lagi. Buat memastikan DNS-nya ini kita di cache ini kita flash lagi ya, udah bersih. Terus kita masuk ke firewall filter rule, kita add, kita tambahkan actionnya itu drop.
Untuk yang ininya forward, tujuannya itu ke Facebook, terus protokolnya yang kita drop TCP, DST portnya itu 443 sama yang 80 ya. Tapi mungkin 443 aja dulu. Kita coba pilih ya Ether 1 karena dia yang menuju ke sana ke internet. Kita ambil dari sini ya interface-nya. 443 DST port. Oke. Sekarang kita apply. Kemudian kita tambah satu lagi. DST-nya sama Facebook. Protokolnya sekarang UDP. UDP. DST portnya UDP 443 juga sama. Terus apa lagi? Or interface. Actionnya drop. Apply dan oke ya. Kita coba lagi sekarang. Bukannya private. Halo. fb.me. Oke. Thank you. Kita coba. Kita masukkan lagi fb.me. Nah, gini dong guys. Jadi kalian juga bantu gitu ya. Jangan cuma jadi penonton gitu, bantu juga gitu ya. Apply. Nah, masih 2 ini. fb.me masih belum baca dia. Ya udah deh, nggak apa-apa. Terus tadi di mana ya? Kita lagi ngetes tadi ya. Yang ini facebook.com. Ayo, semoga terblok. Nah, ini udah mulai terblok nih. Kenapa terblok? Karena ini kita ketik dia nggak langsung ke HTTPS, tapi ke HTTP. Ini kita tambahkan HTTPS. Nah, ini udah mulai terblocking. Tapi blockingan ini mudah-mudahan sih awet ya. Cuma aku belum pernah implementasi di sini di routerku yang beneran ya. Kenapa? Karena kita masih sering akses. Kalau aku blocking nanti kasihan ya. Kita semua di sini nggak bisa akses ke medsos. Karena kita juga perlu tuh untuk posting konten-konten kita ya yang dikonekin ke Facebook, ke YouTube gitu ya. Nah ini cara blockingan, salah satu cara blockingannya gitu menggunakan fitur address list. Ada juga beberapa yang memanfaatkan fitur TLS host tapi seringnya seringnya itu lewat gitu ya. Tetap dia jebol juga gitu. Ada juga yang menggunakan layer 7 protokol. Nah cuma persoalannya layer 7 protokol itu dia akan konsumsi CPU router MikroTik kamu itu lumayan besar bro. Jadi nggak terlalu disarankan ya. Cuma kalau nggak ada pilihan lain ya apa boleh buat. Nah solusi yang lain apa bang? Ya paling pakai FortiGate ya. Firewall. Cuma itu satu-satunya. Sayangnya kita nggak bisa implementasi di sini karena kita udah coba download berbayar ya. Jadi ya kita nggak bisa implementasi dulu. Mungkin ke depan ada yang seri gratisnya, ada image seri yang gratisnya. Kalau kalian tahu boleh di komen aja. Nanti kita akan coba pasang. Oke, sudah berapa jam ini kita live? Oh hampir 1 jam, lumayan. Terus kita mau coba lihat lagi nih. Ini kan kita udah cek ya, Facebooknya down ini ya. Artinya terblocking dengan benar. Walaupun di sini kita lihat address listnya sangat cuma menangkap 2 IP. Seharusnya ini ada beberapa IP lagi di sini. Walaupun kita sudah mengcapture ya fb.me, www.fbcdn.net gitu ya. Kemudian ada mFacebook gitu, ada oh yang ini salah nih kayaknya, pantesan www.facebook.com gitu ya. Nah ini dia, malah satu jadinya www.facebook.com, facebook.com gitu. Jadi kalau seandainya pun jebol, artinya itu memang ada bantuan dari Quick Protocol yang ada di browser kalian ya. Ini kita menggunakan Firefox. Kalau kalian pakai Chrome itu ada protokol juga Quick Protocol di mana dia akan mengenkripsi nih DNS tujuan sehingga bisa dimanipulasi routernya
nggak tahu kalau kalian tuh akses ke website yang seharusnya di blocking gitu. Hello Bristol, thank you for joining us, thank you for following ya. Sehat-sehat selalu Bristol. Yang belum follow di follow dulu ya. Mas John juga follow. Ada Salman di sini. Kemudian ada siapa lagi ya? Siapa lagi nih, ayo. Gak kelihatan ya. Kalau di HP kelihatan tuh. Aku bisa lihat kalian. Oke, nanti aja kita tes. Oh ya, ada Rifan Wafi Ilyasa. Follow dulu ya Rifan ya. Salman Maulana juga. Nah ini masih ini ya, masih dia blok ya guys, masih dia blok. Thank you Salman Maulana, itu gitu dong. Jadi di follow aja, nanti ada banyak materi-materi lain yang akan kita post di sini. Jadi kita guys nggak cuma bahas mikrotik ya guys, nanti ke depan setelah ini kita akan masuk ke materi Ubuntu. Kita belajar Ubuntu di sana. Mungkin aku akan spill setengahnya lagi untuk kebutuhan kelas ya. Kelas-kelas kita itu nggak mahal guys. Kalau yang ini aja yang 2 minggu untuk pelatihan mikrotik itu kalian cuma 350.000. Terus kita kasih e-book juga. Kalian juga kita masukin ke grup. Terus kita juga nanti akan kirim sertifikat dari kita ya ke kalian. Bukti kalau kalian itu udah pernah belajar dengan kita gitu. Oke, karena ini sudah berhasil ngeblocking, aku akan matikan dulu karena udah terlalu panas ya di sini di Ubuntu servernya. Aku akan matikan dulu karena konsumsi RAM-nya juga sangat terbatas. Ini juga mulai sangat panas sekali guys. Sudah bisa masak telur nih di PC ku. Nah ini aku udah matikan. Sekarang mungkin aku akan coba main-main dengan ini dengan dengan VPCS saja karena ini lebih ringan ya. Ini aku akan buatkan satu VPCS lagi. Ada 2 ya. Mungkin aku akan ulang materi yang aku ajarkan semalam ke siswa. Ini aku nyalakan dulu. Nah jadi address list itu bisa kita manfaatkan untuk beberapa hal ya. Salah satunya itu adalah Bang mau nanya ngatasin DOH gimana? Nah itu tadi baru kita demo. Nah ini kok udah close dia nih. Oh karena kita udah matikan. Ini aku nyalakan lagi guys. Itu tadi kita baru demo cara mengatasi DOH. Kalau seandainya kamu ada modal ya, kamu boleh beli lagi yang namanya FortiGate ya. Itu kayak firewall dia itu. Atau mungkin install satu operating system yang khusus untuk firewall. Kalau kamu mau implementasi realnya ya. Nggak apa-apa Rifan, ini aku akan tunjukkan lagi, tapi ini kita record. Nanti kita juga upload ke channel sebelah, ke YT ya. Ini aku akan kasih lihat lagi ke kamu ya. Ini baru aku nyalakan, CPU masih 100 ya. Tadi kita matikan secara nggak sengaja. Nanti kita akan buka ya cara-caranya. Jadi malam ini betul-betul kita mau mengulas tentang IP address list di firewall filter. Kita memanfaatkan dia tuh untuk blockingan sekaligus mereview materi-materi yang udah pernah kita ajarkan. Sekaligus juga supaya aku ingat nih apa yang udah aku pernah kasih ke kalian di materi-materi VT kita. Karena kan kalau nggak diulang jadi lupa guys. Karena materinya kan lumayan banyak juga tuh. Nah kalian lagi nih ya, kalau buat kalian yang mau ikut kelas kita, ini ada kelas kita buka, hari Senin ini kita mulai ya. Ada 4 orang lagi sisa, 1 orang udah confirm. Maksimum kuota itu 5 orang, jadi 4 orang lagi kita udah bisa close. Senin malam kita mulai ya, kita mulai di Senin, Rabu, Jumat malam ya. Senin malam, Rabu malam, Jumat malam, jam 19.30 sampai jam 21.30. Terus udah turun, ini kita buka lagi, pakai Winbox aja ya, biar lebih enak. Konekkan lagi. Nah buat Rifan, ini dia
Cara-caranya, pertama kan kamu perlu cari tahu dulu, apa namanya, ini kan aku blockingnya Facebook ya. Ini kita mulai dari fb.me, kemudian kamu buat dulu listnya, kemudian setelah itu kamu okekan, masukkan lagi beberapa address. Intinya kamu harus rajin-rajin cari CDN-nya ya atau DNS yang lain gitu, nggak cuma satu aja gitu. Nah biasanya ini dia akan naik turun nih. Nah ini tadi cuma 2, sekarang cuma 1 nih, sekarang udah bertambah menjadi 160.1, 1335, dia akan update secara otomatis. Sebisa mungkin kita menghindari yang firewall, bukan firewall sih, layer 7 protokol ya, yang ini. Karena ini pakai regek, jadi nantinya CPU kita itu akan spike ya biasanya. Kalau kliennya masih kecil oke lah, tapi kalau kliennya itu udah sampai 50, 30 gitu ya, itu nanti akan terasa tuh di router kamu. Makanya kita mau coba bermain-main dengan di sini aja dulu, dengan address list. Mana tadi dia? Firewall, address list. Oke, sekarang aku akan coba bahas yang lain ya. Jadi guys, ini kalau kalian ingat chain di firewall filter itu kan ada 3. Salah satu chainnya itu adalah ini forward, ada input, ada output. Nah yang forward ini adalah yang menuju ke internet ya. Jadi misalnya gini nih, PC kalian mau ngeping nih katakanlah ke Google gitu ya, ke Facebook misalnya. Nah itu dia menggunakan chat forward. Kalau PC kalian mau harga kelasnya berapa mas? 350.000 Mas Erik. 350.000. Materinya ini Mas Erik. Ini yang apa namanya? Zoom. Kita zoom guys. Kelihatan ya Mas Erik ya, ada banyak nih materinya. Dalam 2 minggu kita akan kejar ini. Terus ini banyak nih Mas Erik, sampai ke bawah nih. Tuh. Sambungan dari ini di mana? Ada di YT, ada di live TikTok kita kayak gini. Nanti kita rekam, kita upload. Jadi basicnya Mas Erik dapat, yang sambungannya juga Mas Erik dapat gitu ya. Nah gini dia. Terus kita juga akan kasih 2 ebook. 1 ebook petunjuk instalasi GNS3 yang ini ya, yang aku demokan ini. Nanti Mas Erik bisa belajar tuh gitu. Kemudian ini bisa simulasi untuk 1 router, 2 router, bisa static routing gitu ya. Nah bisa juga follow yang ada di VT kita gitu. Jadi medianya udah benar-benar lengkap sih kita siapkan. Cuma kalau untuk kebutuhan yang lebih tinggi ya, katakanlah misalnya aku mau belajar load balancing, ada tuh di YT kita. Oh aku mau belajar cara pecah bandwidth, ada tuh, kita pernah bahas KQ sama PCQ gitu ya. Nah itu materinya bisa dilanjutkan nanti. Begitu ya Mas Erik ya. Kalau penasaran atau berminat atau mau belajar pelajari lagi, boleh lihat semua video-video kita. Ini ada nomor kita juga boleh, minta aja dulu linknya ke admin. Nanti setelah live kita akan kirim untuk link registrasi. Nanti di situ Mas Erik bisa lihat ya, biayanya berapa, syarat-syaratnya apa aja gitu. Kalau sudah oke, langsung ini. Thank you ya yang sudah nge-like tadi. Thank you. Jangan lupa kalian tap layar. Malam ini nggak ada Papa Koce ya. Biasanya kalau ada Papa Koce tangannya itu menari-menari ya di atas layar gitu. Jadi like-nya itu kayak robot gitu. Halo Yeni Herlinda, selamat malam. Oke, kembali lagi ke topik guys. Tadi ke distract sedikit. Nah, ini forward yaitu yang menuju ke internet. Ya. Bentar, nih kita kasih besar dulu iklannya. Kita sesuaikan ya. Nah, segini aja deh. Ini aku turunin biar kalian bisa lihat ya. Forward ini yang menuju ke internet ya. Nah, kalau mau aku gambarin topologinya boleh.
Buat kalian malam ini aku akan lakukan apa saja. Apa itu lakukan apa saja bang? Itu dia. Draw ya. Thank you Rifan. Thank you sudah follow. Buat yang belum follow di follow dulu ya. Nah ini kita mau ngomong tentang forward, tentang input. Kelihatan nggak ya? Oke, tak geser lagi. Ini ada forward, ada input, ada output. Nah ini kita bicara tentang chain firewall filter ya. Masih ada hubungannya dengan address list tadi guys, karena masih di dalam firewall filter. Laptop ini atau PC ini menuju ke internet, dia kan pasti melewati router dong. Nah ini disebut dengan chain forward. Kalau PC ini menuju ke router, ini disebut dengan input ya. Kalau dari router ini menuju ke internet, namanya output. Bisa dibedakan ya, yang mana forward, yang mana input, yang mana output. Nah kita akan memanfaatkan chain ini untuk ngeblok berdasarkan address list. Nah sekarang kita kan punya di topologi itu kan ada dua ya. Ada dua PC yang kita tambah lagi deh. Jadi 3 sekarang. Ini. Terus ini kita nyalakan. Kemudian semuanya kita kasih IP guys. Ini tadi kayaknya belum ada IP nih. Coba kita lihat. Tuh masih kosong. Nggak lihat ya kalian ya. Ini dia. Itu masih kosong ya. Sekarang kita akan kasih IP dia secara otomatis menggunakan DHCP. Halo TikTok. Welcome. Yang belum follow di follow dulu. Nah ini IP-nya 1252. Terus yang lain yang PC3 tadi juga belum dikasih IP. Kita kasih IP sekarang. Nah ini IP-nya sudah berapa? Udah 1 jam ya. 1251. Nah sekarang kita akan mengelompokkan dua PC itu menjadi PC baik ya. Satu PC itu menjadi PC jahat misalnya. Ini umpamanya ya guys. Di dalam kantor kalian tuh misalkan kalian tahu nih ada si A. Ini agak usil nih. Jadi kita blok akses internet sama akses ke router gitu ya. Mungkin kita akan coba blocking akses ke router dulu. Kurang minum guys, aku minum dulu. Oke, balik lagi. Winbox. Nah sekarang yang tadi yang ini aku ini nggak apa-apa, kita biarin aja. Kita akan buat rule baru ya. Cuma mungkin sebelum kita buat rule baru, aku akan ke address list dulu. Aku akan kelompokkan yang IP tadi ya. Yang pertama aku akan buat PC baik. IP PC baik itu 192.168.1.254 misalnya. 254 itu adalah yang ini, yang PC 1. Terus bentar ya bro. Bentar guys, aku tinggalin dulu. Ini ada si bro nih yang datang. Sorry guys, ada Bro Daddy tadi datang. Kita rencananya setelah ini mau ngopi. Mirip Cisco bang? Oh iya kak? Iya benar, mirip Cisco ya. Cuma bedanya Cisco nggak ada GUI kayak gini ya. Mungkin setelah ini kita akan masuk materi Cisco juga. Setelah ini kan ada Ubuntu dulu sesuai janji kita. Besok semua bahasan Ubuntu selesai baru kita masuk materi Cisco ya. Karena Cisco pun juga aku lagi pelajari guys.
Ini 254 ya, kita masukkan ke dalam PC baik ya. Kemudian kita cek lagi nih PC 2 berapa. 192, 108, 1.252. Ini kita jadikan PC yang baik juga. Ya ini kalian lihat ya, di sini ada PC baik, ini Facebook ya. Ini aku akan buat baru lagi, aku akan pilih PC baik 192, 168 titik 1.253 apa 2 ya? Lupa lagi. 252. Loh, di mana dia? Kok udah hilang? Kok menghilang, guys? Kenapa menghilang? Oh, ke belakang dia. 252. Ini PC baik ya. Terus satu lagi, kita akan buat menjadi PC jelek gitu ya. 251 ini PC jelek. Kita kasih nama PC jelek. PC jahat lah gitu ya. PC jahat. 251 tadi ya. Titik 1.251. Oke, terus kita apply. Jadi sekarang udah ada 2, PC baik, PC jahat ya. PC jahat cuma 1. Nanti kita tambah lagi PC jahatnya. Nah, ngapain sekarang nih Bang? Nah, sekarang kita akan blocking akses PC jahat ini. Ini kan kalau kita lihat ya, PC baik kan PC jahat kan 251 ya. 251 yaitu yang ini guys, PC 3. Kalau kita ping ke router, nah ini dia bisa guys, bisa ngeping dia. Jadi dengan kata lain selain bisa ngeping, dia juga bisa akses ke router kita. Kita nggak mau si PC jahat ini bisa ping ke router ya, atau bisa akses ke router. Jadi kita akan drop akses dia tuh untuk nggak bisa ping ke router. Caranya gimana? Caranya itu adalah mainkan di sini di IP filter rule. Kita geser lagi, kita buat ya, kita untuk ping ke router atau akses ke router itu nama chainnya tadi apa guys, kalau kalian masih ingat namanya adalah input ya, ini menuju ke router. Kemudian source address, sumbernya itu dari mana gitu, sumbernya dari PC jahat ya. Kita ambil dari src address list. Ini ada di sini. Kalian pilih PC jahat. Kemudian protokolnya karena ping itu adalah ICMP. Kita pilih ICMP di sini. Kemudian yang lain tidak ada. Actionnya itu kamu drop. Ini ada drop ya. Kita ulang ya. Chain input. Source-nya itu adalah sumber PC-nya ya. Jadi kita udah kelompokkan menjadi PC jahat ya. Terus protokolnya ICMP, itu kita drop semua. Kita okekan. Kita tes sekarang nih. PC 1, PC 2 bisa ping, PC 3 nggak bisa ping ya. Kita tes ya. PC 1 seharusnya bisa ping. Ini bisa ping ya. Kalau yang PC 2 bisa juga nih. .168.1.1 ini bisa ping. Nah sekarang yang PC jahat seharusnya nggak bisa ping nih yang PC jahat. Ini aku minimizekan dulu biar nggak terlalu banyak layar yang kalian lihat. Ping. Nih, ini kan tadi bisa ping ya. Seharusnya ini timeout. Tuh timeout. Nah ini cara kita mau memanfaatkan fitur address list ya. Nah fitur ini bisa kamu manfaatkan juga untuk ngeblocking akses ya ke misalnya ke webfig gitu. Iya, nih lagi masuk. Halo Kangkung, Rifan, Wafi, Alshare, dan siapa saja yang sedang menonton ini tolong di follow-follow. Kalian juga boleh
Ada si bocil guys. Boleh juga follow semua social account kita ya. Kamu boleh cek di profile kita. Terus buat kamu yang mau belajar mikrotik dengan kita, ini kita punya kelas ya hari Senin. Besok kita mulai jam 19.30. Buat kamu yang mau ikutan silakan WhatsApp. Ini ada nomor WhatsApp kita ya di atas kepalaku ini ada nomor WhatsApp nih. Tuh, kamu boleh catat, kamu boleh WA ke sana. Setelah live nanti kita ini kita kirim formulir registrasi. Mungkin di situ kalian bisa baca-baca ya. Sekalian juga bisa kita kirim brosurnya gitu. Jadi kalian bisa lihat materinya apa aja yang kalian pelajari selama 2 minggu. Ini kelasnya 350.000 tapi kita buat dalam 2 minggu ya. 1 minggu ada 3 kali pertemuan. Jamnya kita mulai 19.30 sampai jam 21.30. Jadi ada 2 jam. Terus setelah itu kita berikan kalian ebook untuk instalasi GNS VM seperti ini. Jadi kalian nggak perlu harus beli dulu alat ya. Cukup punya laptop aja sesuai dengan spek yang kita sampaikan tadi. Ini semua kalian udah bisa pelajari. Nanti setelah kalian punya dana cukup, kalian mau implementasi, kalian mau apply kerja, nah boleh gitu ya. Baru kalian bisa bermain dengan device yang sebenarnya. Senin ini kita mulai sudah confirm 1 orang, tinggal 4 kuota lagi. Jadi kita bukanya nggak banyak-banyak, cuma 5 kuota ya. 1 sudah confirm, tinggal 4 lagi. Jadi buruan langsung aja daftar. Setelah ini mungkin kita akan buka lagi di bulan depan, tapi kita belum tahu tentukan tanggal berapa gitu ya. Halo yang sudah follow, thank you. Yes, I will. Silakan follow dulu ya kalau yang belum follow. Nah, selanjutnya kita mau coba bermain-main lagi nih dengan address list ya. Tadi kan kita dropping ping ya ke ini, ke apa namanya, ke router. Nah, sekarang kita bisa untuk memblokir PC yang jahat ini untuk tidak bisa akses ke internet. Kalau kita lihat di sini dia kan cuma timeout untuk ping yang ke router ya. Tapi kalau kita ping ke Google gitu ya, ini kan masih bisa ya. Kamu lihat tuh, dia masih reply. Terus kalau ping ke Facebook gitu ya, nah ini masih bisa. Kita bisa drop akses ke internet untuk yang kategori PC jahat ini. Caranya gimana? Caranya langsung aja ke Winbox ya. Ini malam ini aku penuh dengan Winbox guys, mungkin ke depan akan kembali lagi ke Shell ya, karena lebih nyaman pakai Shell mikrotik. Yang ini ya kita buka aja pingnya yang ke router, tapi kita akan blocking untuk internet ya. Jadi karena kita blocking internet, kita masih pilih ICMP. Nah kalau ke internet bedanya chainnya itu apa? Tadi aku udah jelasin di sini ya. Ada chain forward, ada chain input, ada chain output gitu ya. Ayo ada yang tahu nggak? Pakai Ubuntu ya bang? Yang ini nggak. Tapi Ubuntu kita juga ada. Juga ada di sini. Kita udah bisa hidupkan Ubuntu. Cuma sayangnya karena kita juga menggunakan live studio TikTok itu kan berat. Jadi kita sudah demo tadi ya. Buat kamu yang baru join nanti kamu bisa lihat record ini di YT ya. Nanti kita upload recordnya yang malam ini yang di live TikTok ini. Ya begitu ya, Agus Safrizal 02. Terus actionnya itu apa aja yang chainnya untuk bisa memblokir akses ke internet. Ada misalkan nggak? Ada misalkan nggak? Ayo. Pakai chain apa? Oke Salman, keren. Ini kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk Salman ya. 100 untuk Salman. Jadi kita akan pakai chain forward ya. Nah ini chainnya kita ganti jadi forward. Terus apa lagi? Itu aja ya. Yang actionnya kita drop, PC jahat itu kita drop semua actionnya yang forward. Kita apply sekarang, kita oke. Kita tes. Ping ke Google, tadi kan Facebook boleh juga, ini seharusnya timeout. Tuh lihat tuh timeout. Ya. Nah itu dia. Kita tes lagi ping ke Google. Ini juga timeout.
Nah, tapi kalau seandainya ini kita buka, kita disablekan, ini kalau kita ping, bisa lagi deh nih. Tuh. Ya. Itu pakai chain firewall filter untuk penggunaan address list ya. Ini aku disablekan dulu. Nah, sekarang kita akan menggunakan address list ini untuk implementasi di NAT gitu. Jadi NAT ini kan khusus untuk akses ke internet ya guys. Jadi kita bisa juga memanfaatkan NAT ini untuk memblocking akses internet di address list. Jadi ini kita ping sekali lagi dulu ke Google. Ya, ke google.com. Ini masih bisa, ini juga masih bisa. Ini PC baik ya, dua-duanya. Yang ini baru PC jahat, yang ketiga ini. Ini juga bisa. Ya, sekarang yang PC 3 ini karena dia PC jahat, jadi kita mau blocking akses ke internet ya. Jadi mau itu ping, mau itu akses browser, semuanya itu kita akan drop. Caranya di NAT ini kamu klik new, ininya kamu pilih dulu drop ya. Mana drop? Oh, kalau NAT nggak ada drop ya, sorry guys. Mas kita pilih dulu yang ini SRC NAT ya, actionnya tetap masquerade gitu ya. Kemudian di sini kan ada di SRC address list ya. Kita pilih yang PC jahat. Terus protokol yang kita drop itu apa? ICMP ya tadi karena ping. Kalau seandainya kalian mau drop protokol untuk browser, kalian pilihnya TCP. Ini karena ini kita pilih yang ICMP. Mana di ICMP? Kok bisa nggak muncul? Ini dia. Oke ya. Kemudian out interface-nya juga kita pilih Ether 1 yang menuju ke internet. Nah, jadi chain-nya SRC NAT, address-nya PC jahat gitu ya. Cuma di sini action-nya mana nih? Masquerade. Kemudian ini advance, ada nggak pilihan lagi? Ya. Jadi ini kita coba drop ya. Jadi kita coba drop, cuma kita menggunakan selain PC jahat, maka dia boleh akses ke internet. Ini kita apply. Terus yang ini aku akan coba modifikasi sedikit dulu. Kalian lihat masquerade benar, interface benar, action masquerade, chain SRC NAT, out interface benar ya. Jadi yang ini aku akan disablekan ya. Kita pakai yang chain yang di bawah ini. Halo Li, Fajar Cloud, thank you sudah follow. Sama Faruk juga ya, thank you buat yang udah follow, thank you. Kalau kalian mau ikut kelas kita ini ya, jangan lupa. Kita mulai Senin, jadi setahun dimanfaatkan gitu. Kasihan kalau enggak, karena nanti bulan depan kita apakah akan nyambung lagi untuk ini atau langsung masuk materi baru. Ini kita masih diskusi ya malam ini. Oke, kita coba lagi PC 3, ini kita sudah drop ya. Nah ini dia, ini sudah kita drop, kelihatan nih timeout, terus juga yang ini seharusnya bisa, kelihatan ya. Ini bisa akses ke internet, yang PC 1 juga bisa. Itu dia, nih. Nah cara yang lain ada lagi nggak? Ada bang, banyak sebenarnya caranya. Kita bisa bermain-main di sini. Misalnya nih, kalian mau tambahin lagi tuh di topologinya itu PC 4 misalnya. Nah kalian bingung mau masuk kemana, oh ternyata PC 4 yang baik, kemudian PC 1 malah jadi jahat gitu ya. Ini misalnya nih, kita tambahkan aja. Ini kita hidupkan dulu, kita start, kita kasih dulu dia IP-nya. Kita tunggu. Oke, kita tunggu, ini 250 ya. Berarti kita masukkan dia ke dalam PC baik. Sedangkan PC 1 tadi berapa IP-nya? Kita show IP lagi.
IP-nya 254 ya. Yang 4 250. Oke. Langsung masuk ke Winbox. Masuk lagi ke address list, kita masukkan yang kita copy dulu ya biar nggak 2 kali ngulang-ulang untuk pengetikannya. 250 masuk ke PC baik. Hujan ya? Oh lagi hujan di sini guys. PC baik, kita apply oke. Sedangkan yang 254 tadi ini kita rubah menjadi PC jahat ya. Kita lihat ya apa yang terjadi. Tadi kita sudah coba di NAT ini bahwa yang boleh akses ke internet itu selain PC jahat. Nah PC 2 tadi, PC 1 tadi, ini kan posisinya PC baik ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi karena kita udah masukkan ke dalam PC jahat. Nah kelihatan nih. Sedangkan PC 4 ini bisa ya, yang baru saja kita tambahkan tadi. Itu beberapa implementasi untuk menggunakan address list ya. Nanti kita akan upload ulang di YT. Buat kamu yang mau belajar kelas basic mikrotik dengan kita, ini kita buka lagi batch ketiga di Senin besok tanggal 15. So buruan kalian daftar. Ini WhatsApp-nya ada di layar kalian. Terus ini juga perlu untuk kalian lihat ya. Materinya lumayan banyak yang akan kalian dapatkan di sini. Jadi materinya ini akan kita habiskan dalam 2 minggu ya. Nah tenang aja, kalaupun kalian lupa ketika nanti kita konfigurasi ini, nanti kalian juga kita arahkan ke YT kita ya untuk menyambung kembali apa yang sudah kalian pelajari. Walaupun versinya berbeda, kalau yang di TikTok ataupun di semua medsos kita itu menggunakan menggunakan mikrotik versi 6, tapi kalau yang ini menggunakan versi 7 ya. Cuma masih bisa disesuaikan gitu. Ada kelas buat MTCNE enggak Mas? Sebenarnya ini masuk ke dalam materi MTCNE ya, kayak oscillator gitu, kemudian juga subnetting ya. Terus juga SRC NAT, karena nanti kita ada implementasi SRC NAT untuk IP publik misalnya. Ini kita juga seharusnya ini juga keluar gitu. Kemudian juga konfigurasi OSPF kita juga akan main di sini, dan yang paling penting yang ini yang static routing, karena ini yang paling susah buat pemula-pemula ya gitu. Sedangkan OSPF lebih mudah, cuma mungkin untuk konfigurasi di mikrotik 7 ini agak sedikit panjang ceritanya, agak sedikit manual ya dibandingkan dengan yang di versi 6 gitu. Kalau BGP itu kita belum dulu ya. Kalau BGP itu udah tingkat lanjutan ya, dan secara alat kita nggak mendukung ya, nggak cukup mendukung gitu. Mungkin bisa dicari di channel-channel lain ya yang kira-kira membahas tentang itu. Sementara ini kita nggak sampai ke sana materinya. Oke. Untuk kelasnya sendiri kita mulai hari Senin, sudah confirm 1 orang dari Jakarta. Yang batch kedua ini masih berlangsung ya. Besok malam kita akan mulai lagi, masuk ke sesi ke-5 ya, dan minggu ini akan selesai. Jadi yang batch kedua itu ada 2 orang siswa kita. Nanti kalian akan lihat sendiri ya, kita sudah minta semacam testimoni lah dari kawan-kawan siswa ya yang sudah ikut, biar teman-teman di sini juga ikut yakin gitu bahwa kita sebenarnya benar-benar ngajar gitu dan ada siswa gitu. Jadi semacam agar kalian tuh juga lebih semangat untuk belajarnya. Batch selanjutnya kapan Bang? Besok Senin bro. Besok Senin tanggal 15 kita mulai. Jadi masih ada waktu nih buat kamu mau daftar. Karena kenapa? Karena setelah kamu registrasi itu kan kita kasih kamu 2 e-book tuh. Nah untuk instalasi itu lumayan ribet ya instalasinya. Biasanya kebanyakan siswa itu sering kita bantuin. Terus satu. Kedua, e-book oscillator kita lumayan panjang. Jadi kamu harus pelajari itu dulu sebelum kamu ikut kelas.
Ada hampir 100 halaman ya. Walaupun kita sudah kita susun dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi tetap aja hampir 100 halaman. Ya buat username-nya apa nih? Hans. Buat Hans ya, yang nanya-nanya tadi. Ada lagi nggak yang nanya? Ayo, ini ada 13 orang yang nonton nih. Share video viral gitu ya. Yang baru follow silakan di follow dulu. Bang bisa kasih tutorial untuk blocking Instagram. Blocking Instagram sekarang nih. Sama aja ya. Tapi cara satu-satunya itu karena kita hanya mengandalkan mikrotik ya. Mengandalkan mikrotik. Caranya seperti ini. Ini aku kasih lihat dulu apa adanya ke kalian biar kalian juga bisa belajar ya. Itu kalian cari aja ya. Keywordnya itu apa ya? All CDN Instagram gitu. Biasanya di sini dia akan kasih tahu ya. Nah, ini dia contohnya. Gitu. Nah, ini dia. Tapi seharusnya bukan cuma ini guys, ada banyak dia nih. Ini umpamanya ya. Ada 157, ada 31. Nah, itu kamu masukkan kemari ke address list yang tadi tuh, yang tadi kan kita udah blocking Facebook ya. Yang ini yang tadi ya. Nah, caranya juga sama, nanti kamu masukkan aja, kamu buat namanya apa kamu mau masukkan ke Facebook gitu ya, ataupun kamu buat address list baru gitu. Nanti kamu catat aja tuh apa namanya? IP-nya yang tadi yang kita lihat di sini. Nah, tapi ini terus kamu update ya, supaya kenapa? Supaya apa namanya? Supaya blockingannya lebih maksimal gitu. Sebisa mungkin hindari layer 7 ya, layer 7 protokol. Kalau untuk caranya sama seperti yang sudah kita demokan tadi, nanti kamu lihat aja record kita ya. Kita nggak mungkin ngulang lagi karena Ubuntu servernya udah kita matikan guys. Jadi kalau kita hidupkan lagi di sini agak sedikit berat ya. Jadi kita udah matikan tadi. Nanti kamu lihat aja live yang ini ya, live di TikTok ini nanti kita akan upload. Besok mungkin udah bisa diakses ya. So begitu guys. Rizwan Wijaya, thank you sudah follow. Salman tadi juga thank you sudah follow. Ada lagi nih yang mau nanya. Ayo, mengenai materi-materi kita yang di TikTok. Mumpung lagi buka laptop nih. Ya, mumpung lagi buka laptop. Coba lihat, cek kamera depan bagus nggak? Tadi lagi live sorry. Si ibu nyapu kan. Hah? Bagus. Kalau pakai live TikTok studio ini ya lebih optimal ya. Lebih optimal. Benar nggak guys? Lebih optimal ya. Tampilannya di sini juga kalian bisa lihat dengan jelas gitu ya, walaupun cuma menggunakan handphone. Oke. Apa lagi ya untuk blockingan tadi ya. Nah, ada satu cara lagi ya. Ada satu metode lagi, tapi ini kurang efektif ya. Yang udah kita lakukan kayaknya kurang efektif. Cara satu lagi itu bisa juga menggunakan filter rules ya. Kalian manfaatkan juga DST address list. Sorry, bukan DST address list. Oke, DST address list lah. Atau nggak usah. Pakai ini guys. Chain forward, advance ini ada namanya TLS host. Ini misalnya mau ngeblok Facebook misalnya kayak gini. Ini bisa juga, tapi kayaknya sering jebol nih. Begini. Cukup begini aja, actionnya itu kalian drop ya. Itu bisa juga kayak gitu. Cuma beberapa kali kita coba itu nggak bisa. Bisa kalian pakai ini juga, tapi jangan lupa kalian juga ngeblok UDP sama TCP-nya. Ya, karena kalau nggak diblok TCP sama UDP-nya, biasanya itu dia akan jebol ya. Artinya kalian bisa akses internet, ke Facebook-nya atau ke Instagram-nya gitu. Besok ya kita akan coba bahas ulang untuk static routing ya guys. Karena ini materinya lumayan penting juga.
Jadi nggak selamanya kita itu mengandalkan mengandalkan OSPF ya. Karena secara kecepatan itu static routing jauh lebih bagus, tapi mungkin lebih hemat dalam hal konfigurasi. Begitu. Oh ya, anyway, jangan lupa kalian untuk chat kita ya setelah ini. Perhatikan juga bahwa untuk mengikuti kelas ini, nanti kan kalian akan instalasi ini guys. Jadi spek dari laptop kalian itu juga harus kalian perhatikan gitu. Ini salah satu contohnya ya, yang kita tampilkan di sini. Ini oke, tapi yang ini kalau bisa jangan 8 ya, karena setelah kita lihat yang 8 itu malah nggak bisa. Kok malah hilang dia? Yang 8 itu malah nggak bisa ini guys, nggak bisa yang RAM 8 itu nggak bisa ngerender ya untuk router OS versi 7, dan juga agak sedikit berat kalau kita lakukan konfigurasi dengan beberapa router. Jadi sebisa mungkin kalau kalian Core i5-nya generasi 10, ini RAM-nya 16 ya. Kalau seandainya Core-nya itu di atas generasi 10 itu lebih bagus. Kalau laptop kita sendiri ya, untuk kalian bisa compare ya, ini yang kita pakai. Ini adalah apa tadi pertanyaannya? Bang, di atas basic ada kelas apa? Di atas basic belum lagi. Itu ada advance, tapi umumnya kita sering sharing aja tuh di YT ya. Jadi sifatnya itu kalau misalkan setelah materi basic ini selesai, yang untuk lanjutannya itu siswa-siswa kita arahkan untuk lihat aja di live kita gitu. Live yang kita record kan kita masukkan ke YT tuh. Kamu cek aja tuh di playlistnya, ada playlist live, ada playlist live TikTok gitu. Antara dua itulah pokoknya. Nah, sebenarnya materi ini untuk kamu-kamu yang masih baru ya, masih awam ya tentang konfigurasi mikrotik ya. Jadi main targetnya lebih ke sana gitu. Jadi udah paham dasar sedikit, jadi mau langsung ke cari set aja. Oke, nanti tinggal di follow aja ya yang di YT kita ya. Itu kita ada bahas tentang load balancing PCC, ada yang failover juga, ada PCC fail plus playover gitu ya. Ada juga bahasan tentang KQ, PCQ gitu ya. Itu kamu cek aja di sana. Begitu bro kira-kira. Sudah jam 22, kita off dulu guys. Thank you banyak ya, 14 orang ini yang lagi nonton. Kita off dulu, besok kita jumpa lagi ya. Jangan lupa dipantengin aja. Tapi besok mungkin kita nggak live konfigurasi ya, karena kan malamnya kita ada kelas guys. Jadi kita selesai sampai jam 10 malam. Mungkin kita akan live biasa aja, bincang-bincang biasa aja. Mungkin kalian kepingin kita mau bahas apa, tapi yang mohon diingat ya bahwa kita sangat kekurangan alat, jadi mungkin tidak semua hal bisa kita simulasikan di sini. Jadi keterbatasan inilah kenapa ada beberapa pertanyaan dari kalian itu kita nggak bisa jawab gitu ya. Thank you banyak yang sudah follow kita. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Yang untuk record malam ini akan kita upload, besok sudah bisa kalian cek di YT ya. Nanti kan kita umumkan juga di TikTok. Thank you semuanya.